warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku senusantara jamaah Gus Tubiono. Yang saya hormati, pertama yang saya hormati Gus Tubiono selaku pembimbing jamaah, dan kepada Adam 2, Mbah Ali, Mbah Hasan, dan Mas Agus Cahyono, dan Mas Yon di Bojonegoro. Mudah-mudahan Zoom kali ini bisa menjadikan jalan pengetahuan menjadi terang dan menjadikan ketetapan di dalam hati kita untuk menjadi kelakuan, iman menjadi kelakuan dalam setiap saatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul kali ini adalah iman dibuat untuk hidup. Kita semua telah dibimbing, kita semua telah punya ketetapan di dalam kitab diri kita, yaitu siapa yang kita percaya. Kita dibimbing dari ketetapan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sehingga kita tahu dekat dan jauhnya kepada pencipta kita. Sehingga rasa dekat itu bagaimana kita sudah tahu rasa dekat dengan Sang Pencipta. Dan jauh itu bagaimana kita sudah tahu. Setelah itu kita sudah yakin bahwa iman yang percayaan kita yang sudah kita tetapkan kepada pencipta kita, ini sudah yakin bisa dibuat untuk kehidupan, menjalani kehidupan dalam setiap saatnya. Nah, iman digunakan untuk hidup itu bagaimana? Iman digunakan untuk hidup itu untuk menjalani segala sesuatu amaliyah-amaliyah yang bermanfaat di jalan Tuhan. Dan di situ kita sudah menetapkan di dalam diri kita agar kita dimanfaatkan oleh Tuhan menjadi insan atau menjadi hamba yang bermanfaat di jalannya. Kemudian bagaimana kita itu bisa bermanfaat di jalan Tuhan, yaitu dengan jihad. Di sini jihad sudah dijelaskan oleh imam kita, oleh Bu Bibi. Ada 4 pintu untuk memasuki di dalam menjalani jihad fisabilillah. Saya tidak menjelaskan tentang pintu-pintu itu karena sudah sangat jelas dijelaskan. Maka yang penting itu bagaimana menjalani kehidupan di dalam setiap saatnya itu selalu bersama Tuhan.
Disitulah yang penting. Nah, nanti urusan itu akan dipertajam lagi oleh Bapak iman saya, yaitu Mas Agus Cahyono. Monggo Mas Agus diperjelas tentang pintu-pintu masuk jihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saudaraku Mas Agus Cahyono. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ditakdirkan masih menempati kesadaran, masih diberi takdir percaya dan mempercayakan, dan insya Allah bisa dipercaya. Insya Allah bisa dipercaya. Sebab apa? Kita tanggung jawab dengan kepercayaan Tuhan kita kepada Dia. Tak lupa salam pada imam kita, Gus Yono, serta saudara-saudara saya, Mbah Hasan, Mbah Ali, Mahyon, dan saudaraku semua setanah air. Buat tema hari ini adalah iman untuk hidup. Apa yang dimaksud? Dan bagaimana cara biar iman buat hidup itu gimana caranya? Sebab apa? Kita sudah tahu dan sudah bersama Tuhan. Sudah tahu jalan terang. Masalah keilmuan insya Allah saudara-saudaraku semua sudah sangat paham dan sangat terang. Insya Allah sudah juga menjalani. Iman untuk hidup itu gimana? Setelah kita tahu iman, setelah kita tahu keselamatan kita depan Tuhan kita, sekarang fase berikutnya adalah urusan dunia biar merdeka. Merdeka depan Tuhan kita sekarang apa? Dengan membawa semangat api suci, semangat kebersamaan bersaudara untuk menjalani takdir ke depan. Untuk menjalani takdir ke depan. Bekal kita apa? Bekal kita dengan rasa sadar. Bekal kita sadar kita itu makhluk ciptaan. Dan kita sudah tahu menggantungkan kepada siapa. Tinggal apa? Mengobarkan semangat. Semangat ke depan untuk menjalani takdir detik, menit, jam, hari, tahun, dan seterusnya. Tidak lepas rasa percaya kita pada Tuhan kita. Tidak lepas menggantung kepada siapa yang bisa menolong kita. Setelah kita dulu sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dibimbing oleh imam kita. Masuk masjid, itu kan pernah dibahas itu. Masuk masjid, diajari adab, dipersaudarakan dengan sumpah setia. Setelah itu berjuang bersama-sama. Nah, ini fase kita, fase sekarang itu berjuang bersama-sama. Menyatukan kekuatan.
menyatukan kekuatan. Kemarin ada yang belum sadar, sekarang sama Allah sudah disadarkan. Misi, visi imam kita sudah jelas. Mengentaskan apa? Mengentaskan saudara-saudara kita secara finansial urusan dunia. Sebab apa? Urusan finansial ini, kalau kita tidak pikir bareng-bareng, tidak bersama-sama, ya susah. Makanya ada terobosan, ada ide, dan sudah dikerjakan oleh imam kita, dan sekarang mengajak saudara-saudara yang lain untuk menyatukan kekuatan. Ayo bareng-bareng biar merdeka jalan Tuhan. Merdeka kita dan anak cucu kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang memikirkan anak cucu kita? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kan gitu. Kalau mengenai keilmuan, Allah sudah penuh. Sekarang saatnya untuk mengaplikasikan pengetahuan kita yang kita peroleh dari pembimbing kita. Ngerasa semangat, hari jalani, wis dicontoni, sudah dicontohkan. Tinggal menjalani. Sudah terang. Pengetahuan sudah diberikan. Upama jalan itu sudah terang. Apa yang kira-kira kita perbuat ke depan itu? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus setelah kita tiada, bagaimana nasib anak cucu kita? Sama imamnya pikir, dan insya Allah kita semua ya imam rukuk, kita ikut rukuk. Itu saudara-saudaraku semua. Jadi kita tahu, enggak kita berbicara iman aja, tapi tidak tahu ke depannya gimana. Kita tahu keselamatan kita bersama Tuhan, tapi enggak tahu duit-duit, ya repot. Tidak omongan, tidak berjalan di jalan Tuhan, tergendala oleh finansial goro-gororan duit-duit. Maka dari itu imam kita membuat terobosan-terobosan menyelamatkan saudara-saudara atau jamaah yang ditanggung jawab oleh imam kita. Gimana yo biar jamaah saya, orang yang sudah percaya kepada saya untuk memimpin ke depan itu bisa lebih mudah. Siapa yang sulit dipikirkan dari sekarang oleh imam. Kita tinggal menjalani dan mengikuti. Kita tinggal menjalani dan mengikuti namanya jamaah. Kita berada di masjid. Yakin, percaya kepada Tuhan. Nah, kita siapa yang kita gantungi terang. Karek nggak percaya tak berjalan bersama Tuhan. Membawa semangat,
Jadi kita sudah iman, sekarang buat hidup ke depan. Kita sudah percaya pada Tuhan, sudah mempercayakan sebagai aplikasi kita sudah dipercaya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab yang diberi, kepercayaan yang diberi kepada Tuhan kita pada kita tanggung jawab. Contoh, kita diberi keluarga, diberi kepercayaan anak, istri, ya harus tanggung jawab. Tanggung jawab secara keimanan dan tanggung jawab secara lahiriah. Yo diomongi masalah ketauhidan. Yo dicukupi kebutuhane. Tanggung jawab itu seperti itu. Maka dari itu sudah waktunya kita bersama-sama gotong royong menyatukan kekuatan untuk berjalan di jalan Tuhan. Di jamaah kita ada koperasi. Saat ini kan ada program koperasi. Ya monggo buat saudara-saudaraku yang lain. Gimana cara biar koperasi kita, biar usaha jamaah kita itu dia menyatukan kekuatan. Nah, saudara-saudara yang lain yang sudah ikut bergabung, insya Allah semua nanti manfaatnya ya buat kita, buat keluarga kita, buat anak turun kita. Dalam satu ikatan secara keimanan juga ikatan secara lahiriah. Orang aku jujur secara keimanan tapi secara lahiriah gak ya lucu. Seduluran dunia akhirat ya akhiratnya dadi dulur, dunianya juga bersama-sama menjalani takdir dari Sang Maha Kuasa. Sampai kapan? Sampai anak turun kita, insya Allah. Kalau kita pasti, tapi anak turun kita, kalau kita tidak berpikir mulai saat ini, mulai detik ini ya, gimana? Siapa lagi yang memikirkan? Masalah gimana-gimananya ya, biar Allah yang menetapkan. Pokoknya kita mulai, masalah berhasil, orang berhasil itu hal Allah. Itu saudaraku semua. Di samping ngopi karo ngerokok ya boleh. Ini santai aja. Santai aja. Pokoknya saya itu menggugah saudara-saudaraku semua biar semakin semangat. Gak ngokro. Enggak ngokro. Wong iman itu ya wajib semangat. Wong iman itu tahu sih ke depan iso ngenam. Kalau kata imam kita itu bisa ngenam. Kudune piye 1 iki 2 minggu 3 minggu kita iso ngenam. Harus bisa merencanakan. Setelah itu menjadi ketetapan Sang Maha.
Sudah bukan fase kita pasrah. Fase kita itu menggantungkan dengan semangat. Pasrah wis biyen-biyen wis pasrah. Sekarang fase kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan kita, bukan pasrah ya. Sebab apa? Kita diberi kuasa. Jenengan saya itu diberi kuasa dari Sang Maha Kuasa. Ya gunakan kepercayaan kuasamu itu. Gunakan kuasa yang diberikan Tuhanmu. Gunakan kuasa pemberian dari Sang Maha Kuasamu pada dirimu. Kuasa apa di dunia? Ya saya diberi apa ya saya gunakan. Insya Allah untuk berjalan di jalan. Biar dipercaya lagi. Biar dipercaya, biar diberi kuasa lagi, sebab kita tanggung jawab. Sebab kita menggunakan kekuasaan itu dengan benar. Yang dimaksud dengan benar itu gimana? Yang dimaksud dengan benar itu kekuasaan yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa, kita gunakan di jalan Tuhan itu yang benar. Jadi ini gak sia-sia. Pasti selamat enggak? Pasti selamat. Pasti beruntung ya? Ya mesti beruntung. No. Jangan ada keraguan. Itu ya buat diriku dan saudaraku semua. Ya kadang-kadang hati itu ya bolak-balik. Tapi kalau kita saling mengingatkan, ya insya Allah. Ya fungsinya bersaudara kan seperti itu. Saling asah, saling asuh. Terus kembali lagi masalah program jamaah yang digagas oleh Imam. Program jamaah kan ada apa itu? Ada tabungan, ada barangkali ada saudara yang mempunyai aset yang kurang bermanfaat. Insya Allah dipinjamkan ke jamaah lebih bermanfaat. Jalan itu. Kalau punya aset terus bisa dijual kayak ya nggak apa-apa dimasuk. Tidak ada paksaan ya, itu kerelaan hatimu. Kerelaan hatimu berjalan di jalan Tuhan. Tidak ada paksa. Tapi hanya mengarahkan imam kita dan saudara-saudara yang lain itu hanya mengarahkan. Itu tidak ada pemaksaan atau tidak. Insya Allah ditangani sama ahlinya itu Bu Pipi dan saudara-saudara kita yang lain. Dan dibimbing langsung sama imam kita insya Allah yang aman. Dan sudah berjalan. Itu saudaraku. Jadi ini ben urip tenanan. Nanti
mungkin 1 tahun 2 tahun ada terobosan lagi buat usaah ya Allahu alam lah, biar imam kita yang memikirkan. Tapi buat saat ini program jamaah kita ya hanya di koperasi untuk sementara. Ya, tidak menutup kemungkinan tahun depan atau berapa ada terobosan lagi untuk memperdekakan. Itu biar imam kita yang memikirkan, kok kita manut aja lah. Pokoknya imam kita melok ruko, sujud, wis aman. Tengah merdeka. Itu Mas Mohadi kalau mau menambahkan, mewakili sanad Mbah Pak Yon, monggo. Memberi tambahan atau masukan, monggo Mas Mohadi. Boleh nih Mas. Boleh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi ini bukannya saling atau ada yang lebih tahu, bukan, tapi tadi hasil dari rapat Adem 2 di situ kita harus bisa menjelaskan arah, maksud dan tujuan. Kenapa kok disuruh investasi atau meminjamkan nama, terus menabung? Arahnya apa? Arahnya untuk membangun ekonomi jamaah. Bagaimana dengan yang investasi? Ya, itu harus niatnya dulu yang ditata. Benar-benar untuk berjalan di jalan Tuhan. Untuk mengenai hasilnya ke depan gimana? Karena kebiasaannya kalau diukur untung rugi, berarti rugi. Akhirnya kalau untung di situ hilang niatnya, tapi keuntungannya yang dikejar. Maka di dalam jamaah tidak menerangkan berapa nanti kalau saya investasi sekian terus saya mendapatkan berapa. Itu tidak diterangkan. Karena apa? Takutnya merusak niat itu tadi. Tapi yang jelas di situ ada bagi hasil. Maka tidak dijelaskan. Bagi yang bagi yang meminjamkan nama karena nggak ada yang dibuat berupa harta atau uang yang tidak bisa dimasukkan, diinvestkan ke koperasi. Nah, itu bisa kalau apabila mempunyai aset yang tidak produktif. Nganggur lah istilahnya. Bisa dicarikan pinjaman di KUR dan uangnya nanti bisa dimasukkan di koperasi jamaah. Yang membayar angsurannya siapa? Jamaah melalui sistem. Di situ sudah ada sistemnya. Dua. Terus yang ketiga apa? Jariah. Apabila ada yang mau jariah untuk tujuannya apa? Untuk kepentingan atau kebutuhan di dalam anggaran belanja jamaah lah intinya. Terus yang keempat apa? Tabungan. Kalau tabungan itu tadi saya mendengar wajib. Karena apa? Di situ untuk membangun kesinambungan kita dengan jamaah, terus anak kita dengan jamaah, cucu kita dengan jamaah. Nah, untuk membangun kesinambungan itu kalau melalui ilmu ya kita menggunakan pakai pengetahuan kita tentang keimanan, terus untuk menyampaikan tentang adabnya orang iman. Nah, terus kalau memakai harta dengan uang kita bisa mengikat. Jadi itu buat apa? Buat jembatan kita bisa menyampaikan
bahwa yang disampaikan itu bukan tentang keimanan, tapi di situ ada bahasan tentang ekonomi jamaah. Jadi supaya apa kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita nanti dan anak-anak kita juga mempunyai kesinambungan terhadap jamaah. Ya, itu nominalnya berapa? Tidak dibatasi. Terus harinya atau waktunya bagaimana? Juga tidak dibatasi. Jadi misalnya kalau sekarang nabung misalnya 10.000, terus besok punya uang nabung lagi 10.000 ya bisa. Karena apa? Dari situlah nanti tahu seberapa semangatmu untuk berjalan di jalan Tuhan. Itu pun aku baru hanya sekedar menyampaikan karena ya baru tadi itu dimusyawarahkan Adam 2 dan tadi dirapatkan. Jadi untuk nabung itu wajib dan setiap anggota, bukan satu keluarga satu, bukan ya, nanti misalnya seperti saya ya saya, terus nanti anak-anak saya, karena apa, semuanya itu loh bisa bisa mempunyai ikatan persaudaraan di dalam berjamaah tadi. Dan untuk tabungan, apakah setelah nabung sekian lama misalnya mendapatkan banyaklah, terus di situ kita ada kebutuhan bisa diambil. Misalnya kok nabung yang ditabungkan anak, terus anak waktu sekolah terus mempunyai kebutuhan apa, lah nggak punya uang, di dalam tabungan itu bisa diambil juga. Jadi intinya ini benar-benar imam kita bertanggung jawab dunia dan akhiratnya. Jadi kok arahnya itu ya sangat jelas, membangun ekonomi jamaah dan membangun kesinambungan. Nah, kayak kemarin seperti yang disampaikan imamnya, kalau kita menyampaikan dengan ilmu atau ucapan, di situ kalau memang dari segi materi kita kalah anak saat ini juga, apabila kita menyampaikan itu loh kalah dengan HP. Dia lebih percaya HP daripada yang kita sampaikan. Tapi suatu saat apabila dia menghadapi kebingungan di dalam hidupnya atau di dalam perekonomian di dunianya ini, tapi kita bisa membantu lah, di situ kita mempunyai celah untuk membimbing anak kita menyampaikan keimanan dan di situ betul-betul bahwa bangunan-bangunan jamaah kita itu sangat kuat. Maka untuk tabungan itu wajib hukumnya. Oke, saudaraku bisa dimengerti ya? Oke, Lur. Oke, Lur, bisa. Bisa. Maka nantinya dari uang sedikit demi sedikit itu tapi manfaat banyak sekali untuk satu, kita bisa mempunyai celah untuk menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa di situ ada saudaramu, di situ ada wadahnya. Jadi jamaah itu mempunyai, jamaah ibarat Baitullah, tempat kita untuk sama-sama menghambakan diri kepada Allah. Tapi hamba itu apabila sudah melakukan, jadi yang menyebut hamba itu bukan kita mengakui sebagai hamba, tapi Tuhan sendiri menyatakan bahwa diri kita itu sudah menjadi hamba. Karena apa? Sudah melakukan. Kalau belum ya belum.
Itu ada bangunan untuk membangun ekonomi di dalam hidup di dunia, yaitu berupa koperasi. Imam kita membangun koperasi. Di dalam koperasi itu dapat untuk masuk di jalan Tuhan. Dan di situ nanti seperti investasi itu bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Terus untuk tabungan juga seperti itu, kalau diambil terus sampai banyak. Jadi sangat jelas tujuannya, arahnya untuk membangun ekonomi jamaah. Kedua, untuk membangun kesinambungan kita terhadap jamaah, anak kita terhadap jamaah, cucu kita nanti terhadap jamaah. Dan melalui mekanisme itu, kita mempunyai celah atau jembatan untuk menyampaikan kepada anak cucu kita nantinya. Kenapa kok sekarang kita diajak jihad, berusaha keras, berupaya keras untuk membangun itu? Lah kita ini jenengan sedoyo ini kan perintis semuanya ini, bukan pewaris. Jadi kalau pewaris apa yang diwarisi, nggak ada. Maka kita membentuk, merintis untuk diajak berpikir ke depan supaya jamaah kita itu benar-benar tangguh, benar-benar kuat, persaudaraan kita, keimanan kita, ekonomi kita, dan berhidup jamaah kita berkesinambungan sampai anak cucu kita nanti. Maka mekanisme inilah yang dibangun oleh imam kita. Nah, kita sebagai makmum, ya anggotanya ya makmumnya ini. Dari situ maka nanti kita bisa berkembang. Aku dulu itu pernah sampai saat ini saya hitung-hitung imam kita, tapi dulu itu belum tahu maksudnya. Kalau kita sudah mempunyai saudara atau kelompok kita atau jamaah kita itu ada 10 orang, kita sudah bisa merubah dunia. Tapi kemarin di share baru 700 berapa gitu. Yang mudah-mudahan semuanya jamaah kita nantinya benar-benar satu niat, satu tujuan untuk membangun semesta ini. Membangun keimanan terhadap anak cucu kita, keluarga kita, dan selamat di hadapan Tuhan dan sebagai hamba yang sampai mati. Oke, saudaraku, saya sampaikan itu saja. Saya kembalikan kepada Mas Agus. Monggo Mas Agus. Ya, terima kasih Mas Hedi. Ya itu tadi tadi ada musyawarah. Intinya apa? Intinya koperasi kita, usaha yang dibangun oleh imam kita itu sangat transparan dan semua jamaah mengetahui. Setidaknya ada perwakilan-perwakilan lah dari setiap sanad itu pasti diajak musyawarah dan sangat transparan. Itulah salah satu kelebihan yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada jamaah kita. Allah amanah. Sebab ditangani oleh saudara kita sendiri, bukan orang lain.
pekerjaannya ya saudara kita sendiri, semua insya Allah saudara kita. Sepengetahuan saya, saudara kita semua yang menangani masalah koperasi. Intinya apa? Intinya buat saudara-saudaraku yang lain, sudah saatnya kita semangat. Sudah saatnya kita semangat. Tak percaya ya percaya sing tenang. Saya ya percaya sing tenanan. Ini gak setengah-setengah. Gak setengah-setengah. Tapi semua itu berproses. Saya dan saudara-saudaraku yang lain itu berproses oleh takdir dari Tuhan kita masing-masing. Jadi sangat sempurna masalah sistem yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta kita kepada imam kita itu sangat sempurna masalah perekonomian. Nah, di situ fase kita kan fase masih di fatah, belum falah. Berjuang bersama-sama, fase kita kan masih di fatah. Yang dibutuhkan apa? Kebersamaan. Yang dibutuhkan apa? Saling percaya dan semangat. Dipondaseni dengan apa? Niat. Pondasinya apa? Niat berjalan di jalan Tuhan. Niat berjalan di jalanmu. Rasa semangat. Tunjukkan kalau kita orang-orang yang merdeka. Tunjukkan kalau kita orang yang selamat. Tunjukkan kalau kita ini asli wong iman yang unggul. Tuh, saudaraku semua. Percaya ya percaya tenanan, wis. Terlanjur percaya kepada Tuhan kita, terlanjur percaya kepada pemimpin kita, ya wis. Kadung diucap nih ya. Lah waktu ngucapnya apa sadar gak? Sadar. Saya hanya menggugah, yang menyemangati buat saudara-saudaraku semua. Jangan khawatir masalah usaha yang dirintis di jamaah kita, guys. Gak usah khawatir. Semua transparan. Semua mengetahui setidaknya dari perwakilan-perwakilan. Nanti tinggal Pak E dari sanad masing-masing itu menjelaskan kepada saudara-saudara yang ada di bawahnya, kayak Mas Yon, Mas Muhadi, itu menerangkan kepada saudara-saudara yang di sanad Mas Yon dan saya atau Mbah Hasan itu bertanggung jawab untuk menerangkan kepada saudara-saudara yang ada di bawah. Itu saudaraku semua. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, monggo masalah program-program dari jamaah kita yang kurang paham boleh bertanya. Monggo Pak Pur dibuka buat saudara-saudara. Buat saudara-saudara yang mau bertanya, silakan. Ya, bagus. Insya Allah saudara-saudaraku semua sudah
ngerti, sudah paham lah. Karek gede nih niatnya, gede nih semangatnya, karek gede nih niatnya sama membesarkan semangatnya. Itu kalau sudah cukup dan tidak ada pertanyaan, nggak usah lama-lama, ilmu sudah punya semua. Saya hanya memberi semangat. Dan tadi sudah dijelaskan hasil musyawarah yang diwakili Adam 2, sudah diterangkan sama Mas Muhadi masalah koperasi. Nonton toh, Mas Pur, kalau ada pertanyaan saya ulangi lagi, kalau ada pertanyaan masalah program gimana monggo, ben terang. Monggo yang mau tanya. Jelas. Bung ada baik. Bisa jelas. Alhamdulillah. Tinggal menjalani aja. Ada jalan itu. Senang aku lah. Lekane sing takok kan wis jelas kabeh, dadine sudah merdeka. Semangat. Begitu ya, saudara semua. Buat Zoom malam hari ini saya cukupi. Semoga Zoom pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semakin terang tahu iman itu mengaplikasikan buat hidup itu gimana. Kalau sudah tahu semua, karek ngelakoni. Dari saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus Cahyono. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi penjelasan dari Adam 2 bagus. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi penyemangat bagi kita semuanya agar apa yang pernah disampaikan oleh imam kita menjadi kelakuan, menjadi tindakan seperti halnya iman, hijrah, dan jihad. Makanya saya pribadi mengajak saudara-saudara semua apa-apa yang telah diprogramkan oleh imam kita, maka kita sepatutnya untuk mengikuti, karena bagaimanapun dulu kita tuh telah punya ikrar dengan Allah, dengan imam kita, dengan saudara kita untuk berjuang bersama-sama, untuk iman bersama-sama, untuk hijrah bersama-sama. Begitu ya, Lur? Siap, G? Siap, saudaraku. Kapur siap. Semangat, G. Oke. Semangat terus. Siap, semangat. Luar biasa. Untuk Zoom pada malam hari ini kita akhiri. Mudah-mudahan menjadikan tambahnya iman, tambahnya semangat juang, tambahnya keniatan sucinya untuk bermanfaat di jalan Tuhan. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saudara Kapur.